Oh ya Bang, Bapak besok nanti pagi mau berangkat ya. Ya kan baru udah ada anak-anak. Bang pesan di rumah jadi ya. Jangan nanti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak sehat? Mak sehat. Iyo, alhamdulillah. Mimi apa kabar? Iyo sehat. Sehat? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Iyo macam mana Amel? Tak ada keluhan lagi? Iyalah, jangan lupa besok kesihatan Cek hamil. Iya mak, nanti pergi dengan abang nanti. Di mana cek? Ayo, besok ke tempat bidan Dona nanti tanya dengan Bu Bidan tu, apa yang mesti dimakan. Iya, apa minum susu yang bagus. Ya nak pandai-pandai jaga kesihatan, banyak istirahat. Ayolah, mak doakan sehat selalu. Abang ada? Nak makan ya sama abang ya mak. Kalau besok pergi dengan abang. Biar dia tahu juga nanti dinasihati sama Ibu Bidan. Yo. Assalamualaikum. Bu Mimi, apa kabar? Silahkan duduk dulu. Silahkan duduk ya. Gimana, ada keluhan? Bu Mimi tadi berat badannya naik berapa kilo? 2 kilo, bagus ya. Memang selama hamil kita kenaikan berat badannya itu hanya 9 kilo sampai 12 kilo. Jadi kan perkiraan persalinan kan bulan depan nanti nih. Ini kan kalau kita lihat dari catatannya udah naik 10 kilo ya dari sebelum hamil. Jadi tinggal ada 2 kilo lagi. Memang kita nggak boleh naik banyak-banyak, risikonya nanti ya sesuai standarnya lah ya. Jadi kan kenaikan berat badan itu maksimalnya 9 sampai 12 kilo. Mungkin perlu Ibu sampaikan mengenai hubungan berat badan dengan gizi ya. Karena gizi kita di waktu hamil ini menentukan kualitas anak yang akan kita lahirkan. Karena anak adalah aset bangsa, aset keluarga, aset bangsa yang akan menentukan bagaimana kedepannya nanti negara kita ini. Jadi kita waktu hamil inilah supaya kita mendapatkan asupan makanan yang tepat. Bagaimana sebetulnya makanan yang untuk orang hamil itu gitu ya.
Jadi Ibu Mimi sama Pak Yanto harus mengerti dulu apa yang akan terjadi jika makanan yang kita makan itu tidak cukup mengandung zat gizi ya. Yang pertama nanti ibu hamil jika dia tidak makan yang cukup zat gizinya, dia akan mengalami kekurangan gizi atau dengan istilah yang disebut malnutrisi ya. Jadi ibu itu tetap hamil tetapi dalam kondisi kurang gizi. Nanti setelah masa kehamilannya sampai ke masa persalinannya dan melahirkan, dia akan melahirkan kemungkinan besar bayi dengan berat badan lahir rendah ya. Nah, berat badan bayi lahir rendah ini akan memberi peluang besar terjadinya kematian dan kesakitan pada bayi. Angka kematian bayi itu sering penyebab utamanya adalah bayi dengan berat badan lahir rendah atau bayi prematur ya. Nah, itu dapat kita cegah dengan asupan gizi semasa kita hamil ya, Pak Yanto ya. Nah, jadi selanjutnya jika dia berat badan lahir rendah, bayinya yang kita lahirkan tadi, dia nantinya pada masa pertumbuhannya akan mengalami IQ, inteligensi atau kecerdasannya juga rendah ya. Dia kurang nafsu makan, keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai dia ke masa remaja. Masa remaja nanti dia akan tumbuh menjadi remaja yang dengan pendidikan rendah juga karena dia IQ-nya juga rendah. Dia tidak bisa mengikuti sama dengan orang yang status gizinya bagus. Sehingga nanti kalau dia dewasa menikah lagi, dia wanita yang memang dalam kondisi yang malnutrisi lagi, kekurangan gizi, nanti akan hamil lagi dengan kondisi yang kurang gizi atau ibu hamil kek lagi. Jadi perputaran itu, perputaran lingkaran setan namanya ini ya, ini yang harus kita putuskan. Kita putuskan dengan asupan gizi yang bagus pada saat kita hamil ini. Paham sampai di sini, Bu Mimi sama Pak Ian? Seperti apa tuh asupan? Bagus, itu yang saya senang. Berarti mulai timbul pertanyaan ya. Selama ini saya lihat juga berat badan dan kondisi ibunya sehat ya. Ini yang dimaksud dengan pola makan sehat untuk ibu hamil ya. Kita dalam program Dinas Kesehatan itu ada yang namanya gerakan 1000 hari kehidupan pertama. Jadi mulai dari kehamilan, persalinan sampai anak umur 2 tahun itu difokuskan untuk makanan yang tepat ini tadi, baik untuk ibu hamil, ibu bersalin, bayi yang janin yang dikandungnya dan bayi yang dilahirkan itu ada peraturan yang harus kita jalankan untuk mendapatkan pola makan yang sehat itu. Jadi kita harus yang pertama Bu Mimi, sekarang kan lagi hamil, makan makanan yang beraneka ragam. Jadi tidak boleh hanya satu makanan yang disenangi saja, semua makanan. Jadi di sini ada, kan Bu Mimi tahu ya yang dimaksud yang beraneka ragam itu seperti apa kira-kira? Iya, jadi ada makanan pokoknya seperti nasi, kalau kita di Riau ya, di Indonesia nasi, ada yang sebagian di Madura ada jagung ya Pak Yan ya. Jadi ada makanan pokok, ada sumber protein dari lauk pauk ya, ikan, kacang-kacangan, kemudian ada sayur-sayuran ya. Kemudian nanti ditambah sayuran ini ada buah-buahannya, kemudian ditambah susu. Nah, di sini kan makan itu 3 kali sehari. Jadi kalau kemarinnya makannya 1 piring sekali makan, itu harus tambah 1 piring lagi karena dia 2 kali lebih banyak ya. Kemudian ini yang dianjurkan ya. Yang dianjurkan itu adalah banyak ke protein hewani, tetapi dari unsur ikan, seperti ikan dari laut dalam, seperti ikan tuna, ikan-ikan yang ada di laut kita lah. Kalau susah mencari ikan yang ada, boleh, tetapi lebih bagus protein dari ikan ya, boleh makanan laut. Jadi sayuran dan buah ini juga diperlukan di samping untuk kecukupan zat gizinya, pola makan sehat juga untuk membantu proses metabolisme pencernaan. Karena ibu-ibu seringnya ibu hamil ini Pak Ian bermasalah BAB-nya kan. Ya, jadi kemudian ditambah dengan susu. Susu ini adalah susu khusus untuk ibu hamil, tidak boleh susu apalagi susu kental manis. Itu komposisi gizinya tidak sesuai. Karena kalau susu ibu hamil terserah mau dalam produk apapun, yang penting kemasannya kemasan susu ibu hamil ya. Nah, di sini ada larangan yang tidak boleh dimakan.
Ini yang terutama yang mengandung kafein, soda. Kalau memang kepengen itu hanya untuk mencicip, ya. Tetapi ini dianjurkan tidak dimakan, apalagi jenis alkohol dan rokok. Ngomong-ngomong, Pak Yanto merokok nggak? Merokok. Kalau merokok, ya. sebaiknya berhenti ya pelan-pelan. Dan kalau memang sangat tidak bisa, merokoklah di luar rumah, jauh dari ibu hamil, istri tercintanya ini. Nggak boleh kena ini jadi perokok pasif ya, Pak Ian ya. Sampai di sini paham Bu Mimi? Ya, jadi ini adalah pola makan kita. Kemudian saya mau tanya, ini yang untuk tablet tambah darahnya ada diminum Bu Mimi? Gimana Pak Ian, ada diperhatikan diminum nggak sama ibunya? Ada ya? Kita beli produk di toko obat itu nggak masalah. Iya boleh. Yang penting dia mengandung tambah darah ya untuk ibu hamil, karena ini untuk mencegah supaya kadar HB ibu Mimi ini dalam batas normal, layak untuk bersalin. Kalau kadar HB-nya itu di bawah 10 gram per sen, itu ditakutkan terjadi pendarahan ya waktu persalinan nanti, dan itu akan berakibat buruk pada proses persalinannya ya. Bahkan kalau pendarahan hebat itu bisa atas kelahiran anak pertamanya 3,4 kilo, mantap, bagus, normal ya. Itulah akibat kita menjaga pola makan ya, periksa secara teratur, minum tablet tambah darah. Dan kemarin juga pada proses melahirkan sudah melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, jadi ASI-nya juga lancar. Tapi saya perlu, sebelum ibu pulang ke rumah, saya akan jelaskan apa saja yang dilakukan ibu menyusui supaya dapat proses menyusui itu berjalan secara eksklusif sampai 6 bulan ya. Yang pertama, menyusui itu tidak boleh dijadwal. Jadi menyusui bayi itu harus sesering mungkin. Setiap anak membutuhkan, mau siang, mau malam ya. Pokoknya ASI sesuai dengan permintaan bayi ya. Ya, Pak Ian juga harus memberikan semangat, dukungan kepada Bu Mimi. Kemudian makan makanan bergizi sama kayak melahirkan kemarin ya, seimbang, beragam ya kan, Bu Mimi sudah tahu. Kemudian perlu istirahat yang cukup ya, tidak boleh kurang tidur. Kalau nanti bayinya sudah tidur, Pak Ian gantian yang menjaga, Bu Miminya istirahat dulu. Kemudian kita menyusui itu harus rileks ya, boleh dilakukan relaksasi pada punggung supaya peredaran darahnya lancar, dan masase payudara juga boleh ya, seperti yang saya ajarkan waktu kehamilan kemarin. Kemudian jangan lupa kalau mau menyusui harus cuci tangan dulu Bu Mimi ya, di tangan, kemudian bersihkan daerah puting susu dengan air bersih ya. Nah sekarang Bu Mimi masalahnya kira-kira apa selama menyusui ini? Ada masalah nggak? Mungkin masalah Kuat sedikit, yaitu dengan pola makan ya, dan minum air putih minimal 8 gelas sehari ya, 8 gelas atau lebih kurang 2 liter ya, satu hari satu malam itu 2 liter yang harus dikonsumsi supaya kita dapat menyusui dengan benar. Di sini ada posisi dan peletakan bayi yang benar itu Bu Mimi ini akan saya sampaikan supaya bekal di rumah cara menyusui ya. Nah, yang pertama, kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus seperti sekarang. Tolong lihat, dibantu ya. Jadi kita upayakan memang ini garis lurus ya, garis lurus seperti ini. Kemudian mulut bayi, ini terbuka lebar seperti lihat pada gambar. Tidak boleh hanya sebagian puting susu yang masuk ya. Bibir bawah berputar keluar, jadi dia lebih
ceber, lebih doer yang di bawah ya. Dagu bayi menempel pada payudara ya Bu Mimi ya. Ini tolong diperhatikan. Dagu bayi menempel. Ini adalah cara perlekatannya yang baik. Kemudian bayi dipeluk erat ya kan. Secara supaya ada hubungan kasih sayang psikologis dengan ibu ya. Nah, seperti ini bisa diganjal dengan dibantu bantal. Kalau lelah tangannya ya Pak Ian dibantu diambilkan bantal, dan bisa dalam posisi berbaring. Yang paling penting posisi perlekatan bibir pada areola mamil supaya jangan ada sisi yang kosong ya. Karena kalau ada yang kosong nanti angin masuk ikut terhisap, anaknya bisa gembung. Jadi gembung akibat salah pada proses menyusui. Dan kalau areola mamil puting susunya tidak masuk semua, masuk separuh, itu bisa menyebabkan puting susu lecet. Jadi sedikit aja permasalahannya bisa berakibat fatal. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Yang paling penting dukungan dari keluarga, termasuk suami lah, jelas itu ya. Generasi Prima, oke.